Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita jumpa lagi bincang-bincang singkat tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bosan kita mengulangi bahwa di dalam persiapan akreditasi sistem mutu berbasis ISO 17025 kita harus merujuk kepada 3 rujukan utama. Yang pertama adalah konsensus ISO 17025 yang terdiri atas 5 persyaratan, kemudian kebijakan dari Komite Akreditasi Nasional, dan rujukan yang ketiga adalah regulasi terkait jika ada. Tetapi kita tidak mengabaikan rujukan-rujukan yang lain. Misalnya rujukan tentang metode uji, rujukan tentang metode kalibrasi, kemudian rujukan tentang pengoperasian alat dan seterusnya. Tetapi secara fundamental bahwa 3 ini merupakan rujukan utama, yaitu tentang konsensus ISO, kemudian kebijakan KAN, baik untuk laboratorium pengujian maupun untuk kalibrasi, dan yang ketiga adalah rujukan regulasi terkait jika ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada bincang-bincang singkat kesempatan ini kita akan diskusi tentang pengelolaan sampel atau pengelolaan barang yang dikalibrasi. Sebagaimana kita pahami bahwa tujuan daripada ISO 17025 adalah untuk kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, di mana data yang dihasilkan oleh laboratorium berdampak kepada 2 hal. Yang pertama, data itu berkaitan dengan regulasi dan data berkaitan dengan penentuan harga suatu barang. Tetapi secara umum Bapak Ibu sekalian, data yang dihasilkan oleh laboratorium dalam rangka untuk memberikan kepuasan pelanggan, variabelnya 2, yaitu data valid dan tepat waktu. Kenapa data valid? Sebab data yang valid ini menjadi pembanding terhadap atau akan dibandingkan dengan regulasi terkait. Misalnya regulasi yang berkaitan dengan Kementerian Kesehatan, regulasi yang berkaitan dengan Kementerian Kesehatan, dan regulasi yang berkaitan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Maaf. Ada juga kaitannya data, yaitu berhubungan dengan penentuan suatu harga. Nah, Bapak Ibu sekalian, variabel yang kedua daripada kepuasan pelanggan selain data valid adalah tepat waktu. Kenapa tepat waktu? Ini salah satu faktor saintifiknya adalah untuk menghindari atau untuk meminimalkan terjadinya perubahan terhadap sampel. Jadi sampel itu harus dikerjakan atau barang yang dikalibrasi harus dikerjakan secara tepat waktu. Tepat waktu artinya sampel tersebut kita minimalisasi terjadinya perubahan. Baik perubahan fisik, perubahan kimia ataupun perubahan mikrobiologi terhadap sampel tersebut. Nah, ini kaitannya dengan pengelolaan sampel. Jadi mulai kita terima sampel sampai berakhir kepada penyerahan sertifikat kalibrasi atau penyerahan laporan hasil uji, yang mana tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan pelanggan yang berkaitan dengan regulasi dan faktor bisnis yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada doktrin di GLP, Good Laboratory Practice, disebutkan di dalam pengelolaan sampel di laboratorium harus benar sejak awal. Benar sejak awal ini maksudnya jika awal pengelolaan sampel bermasalah, maka ada efek dominonya. Misalnya kesalahan di dalam input data, kesalahan di dalam penentuan permintaan pelanggan, kemudian kesalahan di dalam pemberian nomor terhadap sampel atau barang dikalibrasi.
Nah, ini berdampak terhadap proses-proses berikutnya. Sehingga di dalam textbook Good Laboratory Practice disebutkan benar sejak awal. Nah, kemudian ada juga istilah di dalam pengolahan sampel yaitu berkaitan dengan traceability atau ketertelusuran. Nah, di dalam pengolahan sampel ini kita harus menerapkan faktor traceability, ketertelusuran. Ketertelusuran terhadap apa? Ketertelusuran terhadap 3 aspek, yaitu traceable terhadap aspek administrasi, misalnya nama dan alamat pelanggan, jenis sampelnya, kemudian jumlah sampelnya, dan seterusnya. Ini tertelusur secara administrasi atau aspek administrasi. Yang kedua, traceable terhadap aspek teknis, yaitu misalnya hasil ujinya, kemudian metode yang digunakan, kemudian satuan yang digunakan. Ini traceable by teknis. Yang ketiga, tertelusur secara hukum, tertelusur secara legal aspek. Misalnya, berita acara serah terima sampel, atau berita acara serah terima barang yang dikalibrasi. Kemudian traceable terhadap berita acara pemusnahan sampel atau berita acara penyerahan sampel setelah dikalibrasi. Kemudian selanjutnya traceable secara hukum adalah berita acara tentang penyerahan sertifikat kalibrasi dan berita acara penyerahan laporan hasil uji. Nah, 3 aspek ini harus kita hidupkan di dalam pengolahan sampel. Jadi traceable secara administrasi, kemudian traceable secara teknis, dan yang ketiga traceable secara hukum. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai yang pertama. Yang pertama, pelanggan mengirim sampel atau mengantar sampel, baik diantar oleh pelanggan atau bisa juga diantar oleh PPC, petugas pengambil contoh, jika proses pengambilan sampelnya itu dilaksanakan oleh petugas dari laboratorium atau PPC-nya. Nah, apa yang dilakukan di dalam proses penerimaan sampel ini? Tentu saja kita mengisi buku induk, sehingga ada istilah buku induk penerimaan sampel. Nah, di dalam buku induk penerimaan sampel ini bisa aja kita bagi sesuai dengan metrik sampel. Misalnya buku induk penerimaan sampel air limbah, buku induk penerimaan sampel air sungai, atau buku induk penerimaan sampel ikan, buku induk penerimaan sampel udara, dan seterusnya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah faktor pertama di dalam penerimaan sampel. Yang kedua adalah kita melakukan pengkajian, namanya kaji ulang permintaan tender dan kontrak. Ini diatur di klausul ISO 17025, yaitu klausul 7.1. Apa saja unsur-unsur kaji ulangnya? Paling tidak ada 5 yang harus kita kaji ulang. Nanti berakhir kepada apakah sampel diterima atau ditolak. Yang pertama, unsur kaji ulangnya adalah ketersediaan personil yang kompeten. Jawabannya yes or no. Yang kedua, ketersediaan peralatan. Yes or no. Kemudian ketersediaan metode uji atau metode kalibrasi. Yes or no. Kemudian ketersediaan reagensia atau chemical. Yes or no. Ini untuk pengujian bidang kalibrasi dan mikrobiologi. Sedangkan untuk bidang pengujian fisika umumnya tidak menggunakan bahan kimia atau reagensia. Kemudian yang kelima adalah ketersediaan ruangan pengujian. Nah, ini namanya unsur kaji ulang permintaan tender dan kontrak. Jika salah satu atau salah duanya bermasalah, maka ada 2 pilihan dari laboratorium. Yang pertama, melakukan subkontrak pengujian, sebagaimana diatur di dalam ISO 17025 klausul 6.6. Kita melakukan subkontrak.
Tetapi di dalam melakukan subkontrak pengujian ini ada beberapa persyaratan. Yang pertama, kita harus minta persetujuan dari pelanggan. Apakah pelanggan sampelnya bersedia dilakukan subkontrak pengujian atau tidak. Syarat yang kedua adalah harus disubkontrakkan kepada laboratorium yang sudah terakreditasi ISO 17025. Syarat yang ketiga, laboratorium yang memberikan sampel kepada laboratorium subkontrak, laboratorium penerima sampel ini harus bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, di dalam melaporkan atau mencantumkan hasil uji daripada parameter yang disubkontrakkan harus diberikan tanda. Misalnya tanda bintang, kita berikan catatan tanda bintang adalah parameter yang disubkontrakkan. Ini opsi pertama jika kaji ulang permintaan tender dan kontrak tidak terpenuhi semuanya. Misalnya alatnya bermasalah atau trouble, metodenya bermasalah, reagensianya juga, dan seterusnya. Opsi yang kedua adalah sampel kita tolak. Karena kita mengalami ketidakmampuan yang bersifat sementara. Nah, ini yang dilakukan pada saat penerimaan sampel. Selanjutnya adalah kadang-kadang laboratorium juga perlu mengisi STP atau surat tugas pengujian. Bisa juga surat tugas melaksanakan kalibrasi supaya teman-teman di laboratorium mempunyai kekuatan bahwa saya mendapat perintah untuk melakukan pengujian atau untuk melaksanakan kalibrasi. Kemudian memberikan nomor sampel atau nomor laboratorium terhadap sampel. Kemudian menghilangkan identitas pelanggan jika identitas pelanggan itu terdapat di dalam wadah sampel atau tercantum di dalam wadah sampel, diberikan nomor sampel atau nomor laboratorium atau nomor yang lain. Yang jelas sampel itu diberikan identifikasi yang unik sehingga teman-teman di laboratorium melaksanakan pengujian dengan atau tanpa mengetahui siapa pemilik sampelnya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa teman-teman laboratorium bekerja secara objektif. Nah, ini berkaitan dengan ketidakberpihakan, sebagaimana diatur dalam klausul 4.1. Kemudian setelah sampel tiba di laboratorium, sudah ada nomor labnya, kemudian sudah ada STP-nya, surat tugas pengujiannya, kemudian teman-teman laboratorium atau analis atau teknisi atau operator melaksanakan pengujian. Di dalam melaksanakan pengujian ini menghasilkan data. Tentu saja data yang valid. Nah, untuk mendapatkan data yang valid, tentu saja teman-teman laboratorium harus melaksanakan atau menerapkan jaminan mutu hasil pengujian yang meliputi kontrol human error, dupl atau replicate, kemudian kontrol alat, kalibrasi atau uji kinerja, kemudian kontrol kontaminasi jika diperlukan, kemudian kontrol ruangan jika diperlukan, kemudian kontrol sterilisasi ruangan jika diperlukan, dan menerapkan kontrol cat atau kartu kendali, sehingga teman-teman laboratorium mendapatkan data yang valid dan yakin bahwa data saya valid, tidak terbantahkan, karena semua kontrol-kontrol yang disebutkan tadi, apakah kontrol human error, kontrol alat, kontrol metode, kontrol kontaminasi, dan kontrol ruangan, sudah saya terapkan dengan benar. Kemudian data yang dihasilkan tersebut, yang kita yakin sudah valid, dimasukkan atau di-input ke dalam workbook atau rekaman teknis. Selanjutnya bisa saja langsung dimasukkan ke dalam LHUS atau laporan hasil uji sementara. Jika laporan hasil uji sementara ini telah diisi penuh, maka harus diverifikasi. Oleh siapa? Bisa oleh penyelia atau bisa oleh penanggung jawab pengujian, manajer teknis. Diverifikasi apakah datanya mohon maaf, apakah datanya sudah valid atau belum. Apakah jaminan mutunya setelah diterapkan dengan baik atau belum. Jika verifikasi laporan hasil uji ini sudah dikatakan oke, maka diberikan tanda paraf oleh personel yang terkait.
bisa oleh penyelia atau bisa oleh manajer teknis. Kemudian diserahkan kepada petugas pelayanan atau bagian administrasi untuk melakukan pengetikan dari laporan hasil uji menjadi laporan hasil uji, kemudian diverifikasi ulang oleh penanggung jawab pengujian, dan yang terakhir disahkan atau ditandatangani. Nah, Bapak Ibu sekalian, penandatanganan laporan hasil uji ini ada 2 syarat dari kebijakan KAN. Siapa saja yang dibolehkan untuk melaksanakan atau melakukan penandatanganan sertifikat atau penandatanganan laporan hasil uji. Yang pertama, personil yang mampu melaksanakan verifikasi terhadap hasil uji. Tentu saja ini adalah personil yang mungkin sudah berpengalaman. Yang sudah berpengalaman cukup lama di laboratorium, sehingga yang bersangkutan mampu melaksanakan verifikasi. Yang kedua harus tenaga tetap. Sekali lagi ini kebijakan KAN, ada 2 syarat calon penandatangan sertifikat. Yang pertama adalah mampu mengevaluasi data hasil uji. Yang kedua, yang bersangkutan merupakan tenaga tetap, atau mungkin ASN atau PNS atau mungkin tenaga organik di laboratorium swasta. Nah, setelah ditandatangani otomatis dikembalikan kepada petugas pelayanan pelanggan untuk diarsipkan, kemudian originalnya diserahkan kepada pelanggan, baik diserahkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, proses penyerahan ini harus disertai dengan berita acara penyerahan laporan hasil uji atau berita acara penyerahan sertifikat. Nah, ini gambaran singkat Bapak Ibu sekalian tentang pengelolaan sampel. Berkaitan dengan rekaman teknis, bisa saja di laboratorium rekaman teknisnya itu direkam secara soft file atau electronic file atau secara hard copy. Tidak masalah menurut ISO, yang penting Bapak Ibu sekalian, data-data teknis yang ada di laboratorium harus diamankan dan harus traceable, tertelusur, sehingga gampang untuk ditelusuri kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian bincang-bincang singkat kita tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025, lebih khusus tentang pengelolaan sampel atau pengelolaan barang yang dikalibrasi. Tentu saja yang berkaitan dengan aspek administrasi tidak harus seperti yang kami sebutkan tadi. Bisa aja berbeda sesuai dengan kebijakan atau kebiasaan di masing-masing laboratorium, baik itu laboratorium kalibrasi maupun laboratorium pengujian. Mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan, berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.